Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengomentari lagi ceramahnya Kiai Bustami asal Sukabumi. Nampaknya Kiai ini getol mengkritik dan menentang tesis Kiai Imad, tetapi tidak dengan cara ilmiah, yaitu menentang dengan cara ujaran kebencian serta dengan framing-framing semata. Namun sebelum lebih lanjut saya mengkritisi ceramahnya, mari kita simak video tersebut. Itu ya, makanya saya nggak bisa ketika habaib diutik nih, diusik, kita alhamdulillah paling pertama kenceng ngehajar itu orang. Setelah kita baru banyak tuh se-Indonesia pada ngehajar dia, dan sekarang bukan Ba'alawinya yang rungkat, tapi memang dia yang rungkat sekarang, alhamdulillah. Namanya nggak kedengaran lagi kan? Kiai Abdurrahman Bustami ini lagi-lagi tidak tahu akar persoalannya. Mestinya tidak tepat ketika beliau mengatakan bahwa habaib diusik. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani tidak pernah mengusik habaib. Kiai Imad hanya meneliti keabsahan nasabnya para habaib Ba'alawi dengan tesisnya, dan ini sah-sah saja Pak Yai. Karena apa? Karena selain ilmu Rasulullah, ini berhak dikritisi. Jadi nasab Ba'alawi itu juga boleh-boleh saja dikritisi dan diteliti. Nah, Kiai Imad adalah salah satunya yang meneliti serta mengkritisi nasab Ba'alawi. Jadi ini bukan soal adab, ini sah-sah saja. Karena apa? Karena sebuah pengakuan mulia itu butuh pembuktian yang nyata bahwa habaib benar-benar keturunan Rasulullah. Saya berharap sanggahlah tesisnya Kiai Imad dengan antitesis, bukan dengan ujaran kebencian serta framing-framing semata. Anda bilang bahwa Anda salah satu garda terdepan yang menghajar Kiai Imad karena tesisnya. Saya pertanyakan, Bapak mengajar Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan cara seperti apa? Apakah dengan adu data? Apakah dengan antitesis? Tidak kan? Anda mengajar Kiai Imaduddin dengan suara lantang tapi tidak berdasar, dengan ujaran kebencian, dengan framing-framing semata. Ini nggak ngefek, karena yang Kiai Imaduddin publikasikan, yaitu tesisnya, itu berdasarkan kajian ilmiah. Mestinya kalau Anda pengen menentang, ya bikinlah antitesis, bukan dengan ucapan-ucapan semata yang kosong tanpa data. Kiai Imad yang Anda bilang namanya kini tak terdengar lagi, itu omong kosong. Karena yang ku tahu bahwa Kiai Imad dari waktu ke waktu ini semakin dikenal banyak orang. Bahkan sampai saat ini Kiai Imad masih getol ceramah ke seluruh penjuru negeri ini. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan menyadarkan masyarakat Indonesia, menyadarkan umat muslim Indonesia bahwa nasab Ba'alawi bukan keturunan Rasul, dan memberikan edukasi untuk seluruh pribumi Indonesia bahwa pantang diinjak-injak oleh penjajah dari negeri Yaman. Terus Anda bilang bukan Ba'alawi yang rungkat, tapi justru Kiai Imad yang rungkat. Ini nggak salah ngomong, Pak. Justru dari waktu ke waktu, tesis Kiai Imad ini banyak dikenal masyarakat, bahkan banyak menyadarkan Muslim Indonesia, bahkan menjadi pencermatan di seluruh Muslim di dunia. Karena apa? Karena ditinjau dari fun keilmuan yang menjurus ke nasab Ba'alawi. Ini nasab Ba'alawi memang nasabnya tidak mutasil ke Rasulullah. Karena apa? Karena Ba'alawi itu keturunan Yaman, datang ke Indonesia hanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik, tidak lebih itu. Tapi antum di Al-Hawi hadir, saya di Al-Hawi lihat ulama-ulama dari Sewun, dari Tarim, dari Hadramaut, wajahnya bening-bening, ulama-ulama ilmunya nikmat hati terasa. Lihat, coba bayangin kalau itu Habib-Habib dirungkatkan,
yang rungkat Islamnya yang rungkat, betul tidak? Anda juga keliru, Pak Yai. Jadi Anda menolak tesis Kiai Imad bukan karena Anda telah meneliti apakah nasab Balawi betul-betul tersambung ke Rasulullah atau tidak tersambung. Tapi Anda menolak tesis Kiai Imad karena ada unsur kedekatan Anda dengan para tokoh-tokoh Balawi. Semestinya seseorang yang mencari kebenaran itu bersikap netral, sehingga kebenaran akan bisa Anda dapatkan dengan berani meneliti nasab Balawi. Salah satunya dengan menengok sejarah, bahwa Balawi banyak memalsukan sejarah di Indonesia. Misalnya, satu contoh, katanya NU berdiri karena Balawi. Lambang Garuda yang menciptakan orang Balawi. Pahlawan-pahlawan nasional diklaim dari keturunan Balawi. Belum lagi tokoh karismatik asal Pekalongan itu berusaha merampas Jatman. Ini menjadi sebuah pembuktian bahwa Balawi datang ke Indonesia itu bukan berdakwah, tapi justru merusak NKRI. Ini perlu disadari. Jadi yang saya harapkan, Bapak Kiai menelitilah dengan cermat, melihat ke lapangan seperti apa tingkah lakunya Balawi. Jangan hanya karena dekat lantas tidak terima ketika nasab Balawi dirungkatkan. Anda juga bilang kalau Balawi rungkat, Islam pun rungkat. Apa hubungannya Balawi dengan Islam? Balawi adalah gerombolan imigran Yaman yang mencari kehidupan di Indonesia, mencari kehidupan yang lebih baik di Indonesia. Sedangkan Islam itu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat Nabi Muhammad dengan tujuan untuk rahmatan lil alamin. Kalaupun Balawi bukan cucu Rasul, Islam masih tetap eksis dan Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kepedean kalau Balawi rungkat, Islam pun rungkat. Dari mana asal usulnya? Nggak ada hubungannya antara Islam dan Balawi. Dan perlu Anda catat, jutaan ulama asli pribumi justru yang mengajarkan Islam santun, yang mengajarkan Islam yang merangkul, Islam yang damai, yang menganjurkan setiap pemeluknya untuk saling menghormati satu sama lain. Beda dengan para golongan Balawi yang ceramahnya isinya minta penghormatan lebih karena kesana kemari gembar-gembor mengaku sebagai keturunan Rasulullah tersoheh di dunia sehingga minta dihormati lebih. Ini doktrin. Jadi yang saya harapkan Bapak Kiai itu menelitilah dengan cermat, menelitilah tingkah laku mereka. Apakah mereka itu seperti Rasulullah atau justru melenceng jauh dari ajaran Rasulullah. Coba antum hadir lagi di Empang kemarin, malam-malam sama ada Abah Lutfi, ada Habib ini, Habib ini, semua ngumpul. Kebetulan saya di kamar bareng sama Habib Hasan bin Abdul Qadir. Subhan nikmat hati begini. Coba kayak begini kalau sudah ditiadakan, itu Habib bukan turunan Nabi, itu Ba'alawi ya akhi sedikit. Yang Kiai Imad bahas itu keabsahan nasabnya Ba'alawi, yang mereka gembar-gembor ngaku cucu Rasul. Soal urusan Ba'alawi mengadakan acara-acara pengajian, kumpul-kumpul, itu bukan pokok pembahasan yang Kiai Imad bahas. Silahkan Ba'alawi berdakwah seperti ulama pribumi. Soal isi dakwahnya itu mencerdaskan umat, bukan malah membuat umat bodoh. Namun rata-rata ceramah dari golongan Ba'alawi ini menjurus ke itu saja, artinya mengaku sebagai cucu Rasul, kemudian mengaku sebagai cucu Rasul tersoheh di dunia, dan umat muslim wajib menghormatinya dengan penghormatan yang lebih. Sepertinya Pak Kiai ini menentang tesis Kiai Imad karena takut kehilangan panggung menurut saya. Karena yang saya lihat, Pak Kiai ini sering bareng Habaib pada saat ceramah. Ini namanya membela kawan, bukan membela kebenaran. Anda jangan keberatan kalau teman dekat Anda nasabnya dibatalkan. Orang yang mencari kebenaran itu tidak pandang
itu teman dekat atau bukan. Kalau memang bukan cucu Rasulullah, ya katakan itu bukan cucu Rasulullah. Itu Ba'alawi itu sudah 1100 tahun, pohon besar yang sudah melahirkan, menumbuhkan tumbuhan berupa apa? Para aulia, buahnya itu, para solihin, para ulama 1100 tahun. Dan ulama dunia mengatakan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meragukan keabsahan dari Ba'alawi. Bukan merungkatkan, meragukan. Satupun tidak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meragukan nasab Ba'alawi. Urusan nasab jangan dikaitkan dengan ulama fikih, karena ilmu nasab itu kaitannya dengan ilmu sejarah. Kalau Pak Yai bilang seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah di dunia tidak ada satupun yang meragukan nasab Ba'alawi, apalagi sampai membatalkannya, ini benar. Tapi itu ulama ahli fikih. Nah, ulama ahli fikih itu beda dengan ulama ahli nasab. Kalau ulama ahli nasab ada loh yang membatalkan nasab Ba'alawi. Mari kita tengok sejarah pada abad ke-13. Sayyid Ainur Rafiq, raja atau penguasa Hijaz, yaitu kota Riyadh, saat itu dari Syarif Al-Hasani, melarang kaum Ba'alawi memakai nama Sayyid. Kenapa melarang? Ya karena setelah diteliti nasab Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Kemudian ada lagi Nakobah Ashraf yang ada di Mesir. Itu salah seorang Syarif Al-Hasani juga mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu nasabnya batal dan tidak tersambung ke Rasulullah. Ucapan dari Nakobah ini berdasarkan penelitian yang mendalam dengan kajian-kajian yang mendalam, tidak salah-salah. Nah, ketika ada orang yang tiba-tiba nggak dikenal, ya Allah siapa juga dia, tiba-tiba jadi berkah gara-gara ngebatalin Ba'alawi, jadi terkenal dia, Bib. Nah, ngencingin jam-jam tadi benar. Jadi saya bilang ini sesuatu yang gila, dan alhamdulillah detik ini terbukti gilanya dengan fatwa-fatwanya. Satu, mengangkat Roma Irama menjadi wali. Yang kedua, dia bilang fatwanya haram hukumnya mencium tangan Ba'alawi. Yang ketiga, dia bilang tinggalkan Ratib Haddad, Ratib Atos, tinggalkan, enggak berkah dia bilang. Yang keempat, dia bilang sebujur bangkai lebih baik daripada 70 ceramah para habaib. Kenal atau tidak dikenal sosok Kiai Imaduddin sebelum muncul tesisnya, ini bukan yang harus dibahas, karena sebuah ilmu itu tidak harus keluar dari orang yang tenar, orang yang terkenal, orang yang punya pangkat tertentu. Pepatah mengatakan undur ila maqal wala tandur ila manqal. Artinya apa? Lihatlah apa yang diucapkan, bukan lihat siapa yang mengucapkan. Meskipun Kiai Imaduddin dianggap kiai kecil, kiai biasa, tetapi ketika dalam dirinya tersimpan ilmu yang luar biasa, maka Kiai Imaduddin kiai luar biasa yang ilmunya luas, serta berani menunjukkan kebenaran sesuai data hasil penelitiannya, gitu loh Pak. Jadi meneliti seseorang jangan diukur dari seberapa dikenal namanya orang tersebut, tapi seberapa dalam pemahaman keilmuannya. Pepatah juga mengatakan khudil ilma walau min famil kalbi. Ini artinya apa? Ambillah ilmu walau itu keluarnya dari mulut seekor anjing. Jadi nggak perlu membahas siapa Kiai Imaduddin, beliau anak siapa, Kiai Imaduddin terkenal atau tidak. Ini nggak penting Pak. Ketika seseorang berilmu dari manapun, turunan siapapun, ini nggak penting, karena ilmu tetaplah ilmu, tak perlu memandang keluarnya dari siapa. Jangan ketularan Ba'alawi yang gemar merendahkan orang lain. Seharusnya Anda pro dengan Kiai pribumi, bukan malah pro dengan penjajah. Kemudian Kiai Imaduddin juga bukan orang gila. Kiai Imaduddin seorang ulama Nusantara yang ilmunya luar biasa, banyak santrinya. Soal Kiai Imaduddin bilang, bisa saja Roma Irama itu wali Allah, itu boleh-boleh saja. Letak janggalnya di mana? Karena wali Allah itu beragam, nggak harus selalu bersorban. Mengingat lagu-lagunya Bang Haji juga mayoritas dakwah. Jadi Kiai jangan gampang kagetan Pak. Beliau Bang Haji juga muslim taat, yang juga mendalami ilmu agama. Bahkan kalau diukur antara dakwahnya Bang Haji Roma Irama dengan
dakwahnya Anda ini lebih luas sasarannya pengaji Rhoma Irama ketimbang Anda. Kiai Imaduddin juga pernah berkata, haram mencium tangan Mbak Alawi. Ketika memang Mbak Alawi bukan cucu Rasul, tetapi ngotot sebagai cucu Rasul dan merasa paling mulia dibanding yang lain, maka wajarlah haram mencium tangan Mbak Alawi sang penjangkau nasab mulia. Mencium tangan seorang penipu nasab mulia, maka wajar kalau Kiai Imaduddin pernah mengharamkan. Kiai Imaduddin sah bilang sebujur bangkai lebih baik dari 70 ceramah habaib. Perlu saya garis bawahi, melihat isi ceramah para habaib yang selalu mengagung-agungkan klannya, mengemis penghormatan lebih karena merasa cucu Rasul, kemudian dongeng-dongeng khurafat yang menyesatkan, ini tentu lebih baik sebujur bangkai yang diam nggak keluar kata-kata menyesatkan, nggak keluar caci maki. Kemudian Rotibul Haddad itu karya Syekh Rifai, tetapi diklaim sebagai karya dari Balawi. Secara sanad itu sudah rusak, meninggalkan pemiliknya. Sementara yang bukan pemilik sah mengklaim bahwa itu ciptaannya sendiri. Wajar kalau Kiai Imad mengatakan kalau Rotibul Haddad tidak berkah. Hasil mencuri loh itu Pak. Jadi plagiat. Itu kan yang ngarang Syekh Rifai, bukan Balawi, tetapi diklaim sebagai karangan Balawi. Ini yang menimbulkan atau yang menyebabkan Kiai Imaduddin sampai mengatakan tinggalkan Rotibul Haddad tidak berkah. Karena apa, itu hasil curian, bukan karyanya sendiri. Jadi yang saya harap Bapak Kiai Abdurrahman Bustami ini menelitilah dengan seksama seperti apa nasab Balawi. Dengan begitu Anda akan paham dan Anda akan mengerti bahwa Balawi bukan keturunan Rasul. Balawi hanya imigran Yaman yang datang ke Indonesia hanya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Lihatlah ceramah-ceramahnya golongan mereka, itu isinya khurafat-khurafat, tungeng-tungeng semata, tidak berbobot. Masa cucu Rasul ceramahnya gitu-gitu aja. Ini orang awam saja curiga apakah itu cucu Rasul atau bukan. Jadi sekali lagi, Anda jangan getol mengkritik bahkan mencaci Kiai Imad hanya karena Anda dekat dengan tokoh Balawi. Itu nggak fair. Jadi saya akhiri saya terhadap Kiai Abdurrahman Bustami dari Sukabumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.